Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya. Terima kasih telah hadir dalam seminar kita hari ini dengan tema Pendidikan Inklusif Membentuk Ruang Belajar untuk Semua. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang sangat penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Hari ini, kita akan mendengarkan pandangan dari berbagai sudut. Mari kita mulai dengan Pak Jeffrey, seorang pendidik inklusif yang memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah. Baik, terima kasih moderator kita pada hari ini pada seminar pendidikan inklusif dan narasumber kita pada hari ini. Dimulai dari saya sebagai pendidik inklusif yang sudah beberapa tahun memiliki pengalaman dalam mengajar anak-anak, terutama anak-anak anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya atau anak-anak disabilitas. Dalam pendidikan kita tahu bahwa salah satu cita-cita pendidikan yang kita ingin wujudkan adalah pendidikan inklusif. Dan pendidikan inklusif itu kan bukan hanya soal tempat yang kita satukan ya, bukan satu tempat yang kita integrasikan, tetapi bagaimana kebutuhan-kebutuhan em, yang tepat yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu juga dihadirkan di dalam dunia pendidikan. Dan itulah pendidikan inklusif itu bukan hanya sekedar soal secara fasilitas fisik saja, tetapi juga memberikan dukungan emosional, juga memberikan dukungan metode pembelajaran yang tepat untuk mereka gitu. Dan dalam beberapa tahun ini kami di sekolah sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak didik gitu. Karena kita tahu bahwa eh, ke- apa ya em, kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki itu tentu sangat berbeda dan ini tantangan kita untuk memberikan metode pembelajaran yang fleksibel gitu. Dan em, salah satu tantangan yang saat ini sampai saat ini belum eh, bisa mungkin kami hadapkan atau hadapi dengan baik yaitu em, bagaimana agak lupa guys apa ya bagaimana yaitu bagaimana agar tidak hanya di dalam pendidikan inklusif ini tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi kita menghadirkan dukungan-dukungan yang lebih luas dari lingkungan di luar sekolah. Karena kita tahu bahwa eh, perhatian terhadap anak-anak disabilitas, apalagi secara spesifik pada pendidikan anak disabilitas ini masih cukup terbatas gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana memang di beberapa sekolah sudah menggabungkan anak-anak disabilitas dengan anak-anak pada umum lainnya gitu dalam pembelajaran di kelas. Tetapi fasilitas yang diberikan kepada mereka, kemudian metode pembelajaran yang diberikan kepada mereka, nah itu harus perlu kita perhatikan lebih lagi gitu karena seringkali itu masih belum tepat dan masih belum memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Mungkin dari saya sebagai pendidik disabilitas dari beberapa pengalaman dalam mengajar, ya mungkin itu yang dapat saya bagi gitu. Dan semoga kita dapat membahas ini dalam pertemuan kita hari ini. Demikian. Oke, terima kasih Pak Jeffrey atas penjelasan yang sangat inspiratif dan sangat mudah dipahami ya teman-teman semuanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Alia, seorang psikolog pendidikan mengenai dampak psikologis pendidikan inklusif bagi anak-anak. Kepada Dr. Alia, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Ashifa yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan pandangan saya sebagai psikolog pendidikan. Sebelumnya saya di sini menjadi psikolog pendidikan sudah berpengalaman ya. Saya sudah bertahun-tahun menjadi psikolog pendidikan. Dan dari sisi psikologis, pendidikan inklusif itu sangat membantu, sangat bermanfaat karena pendidikan inklusif ini tuh membantu anak-anak yang disabilitas untuk merasa dihargai dan diterima dalam komunitasnya. Jadi walaupun dia tuh ada kekurangan, tapi tidak menutup
kesempatan untuk bisa juga beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Oke, jadi anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang inklusif itu cenderung memiliki empati yang lebih besar dan kemampuan sosial yang lebih baik. Jadi walaupun dia tuh punya disabilitas, tapi banyak ya anak disabilitas tuh yang sangat bagus gitu perkembangannya. Jadi tidak eh, mengurangi dia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Namun tantangan yang sering kami hadapi sebagai psikolog pendidikan yaitu bagaimana memastikan semua pihak, terutama guru dan siswa itu memiliki pemahaman yang tepat tentang kebutuhan teman-temannya yang mungkin berbeda. Jadi kami tuh bingung gimana caranya untuk bisa memastikan bahwa semua pihak-pihak yang terlibat itu tuh bisa memiliki pemahaman yang tepat gitu tentang eh siswa yang disabilitas ini. Jadi ini mungkin membutuhkan pelatihan yang baik dan juga dukungan mental bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya gitu sih. Terima kasih kepada moderator. Oke, pandangan yang sangat informatif sekali ya, Dokter Alia. Tentu saja penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nih pengalaman dari Ibu Risma, seorang orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus yang bersekolah di lingkungan inklusif. Silahkan kepada Ibu Risma, saya persilahkan. Terima kasih Bu Asifah. Di sini saya Risma sebagai orang tua siswa dengan kebutuhan khusus. Saya sangat bersyukur bahwa anak saya bisa belajar di sekolah inklusif, meskipun awalnya ada kekhawatiran, terutama soal penerimaan dari teman-temannya. Ternyata pengalaman ini sangat membantu perkembangan sosial dan akademis anak saya. Anak saya menjadi lebih percaya diri dan senang belajar, mungkin karena lingkungannya yang mendukung. Saya juga merasa dukungan dari guru-guru dan sekolah, meskipun tentu masih ada tantangannya, seperti persediaan fasilitasnya yang kurang memandai dan pemahaman dari orang tua siswa lain. Namun, saya percaya pendidikan inklusif ini adalah langkah besar menuju masyarakat yang lebih menghargai perbedaan. Oke, terima kasih kepada Ibu Risma. Cerita yang sangat mengharukan ya tentunya. Pengalaman ini bisa menunjukkan nih bahwa pendidikan inklusif benar-benar membawa dampak positif bagi perkembangan anak. Nah, sekarang mari kita dengarkan dari perspektif seorang siswi, yaitu Cia. Cia adalah seorang siswi yang belajar di sekolah inklusif. Nah, Cia, gimana nih pengalaman kamu sebagai siswa yang sekolah di sekolah inklusif nih? Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar di sekolah yang bisa menerima semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Saya memiliki beberapa teman yang berbeda-beda kebutuhannya, dan menurut saya itu membuat kami saling menghargai. Jadi, kami belajar bahwa setiap orang punya cara belajar yang berbeda dan di luar sana juga banyak orang yang membutuhkan dukungan. Menurut saya, pendidikan inklusif itu tidak hanya membantu teman-teman saya, tetapi juga membantu saya untuk lebih peduli dan belajar bekerja sama. Oke, terima kasih banyak Cia atas pandangan kamu nih ya. Sungguh luar biasa nih mendengar bagaimana pendidikan inklusif membentuk siswa menjadi lebih empati dan terbuka. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, pendidikan inklusif itu merupakan langkah yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Terima kasih ya kepada semua pembicara kita atas partisipasinya. Semoga kita semua terinspirasi untuk mendukung pendidikan yang ramah bagi semua anak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.